Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar bersama materi kelas 4 yaitu tentang Quran Surat At-Tin. Anak-anak siap untuk belajar? Oke, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita belajar bersama, mari kita membaca dulu doa sebelum belajar. Mari bersama-sama kita membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu akan Ibu sampaikan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan kalian semuanya mampu membaca Quran Surat At-Tin dengan baik. Yang kedua, mampu mempraktekkan hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Yang ketiga, anak-anak ibu mampu menjelaskan pesan-pesan pokok Quran Surat At-Tin dengan baik. Yang keempat, peserta didik atau anak-anak mampu membuat paparan tentang pesan-pesan pokok dari Quran Surat At-Tin dengan baik. Yang kelima, anak-anak ibu mampu menulis Quran Surat At-Tin dengan baik. Dan yang keenam, anak-anak ibu mampu menghafal Quran Surat At-Tin dengan lancar. Oke anak-anak ibu, mari kita membaca Quran Surat At-Tin. Dengarkan bacaan Bu Guru ya, kalian boleh mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Baik, dalam membaca Quran Surat At-Tin yang perlu diperhatikan yaitu pada bacaan nun, sukun, dan tanwin. Yang pertama yang perlu kita perhatikan pada kata
bacaan ikhfa pada kata insana, dibaca dengan samar-samar dan dengung ya. Insa. Kemudian pada kata ke, dipantulkan ya, itu termasuk ke dalam bacaan qalqalah sugro. Bacaan qalqalah telah dijelaskan pada pembelajaran terdahulu. Kemudian pada lafal ajrun itu juga termasuk bacaan qalqalah. Yang rungo itu termasuk ke dalam bacaan idhar. Membacanya harus dengan jelas. Selain pada bacaan nun sukun dan tanwin, yang perlu diperhatikan yaitu pada bacaan mat atau bacaan-bacaan yang dibaca panjang. Mudah sekali bukan anak-anak ibu? Yang penting kalian selalu mencoba. Terjemahan dari surat At-Tin ayat pertama, demi buah tin dan buah zaitun. Kedua, demi gunung Sinai. Yang ketiga, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Yang keempat, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Yang keenam, kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan, mereka akan mendapat ganjaran yang tak ada putus-putusnya. Yang ketujuh, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Yang kedelapan, bukanlah Allah hakim yang sangat adil. Anak-anak ibu masih semangat semuanya? Kita lanjut ya pada pesan dari surat At-Tin. Pesan dari surat At-Tin ayat ke-1 sampai ke-3 yaitu buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam, sekarang negara Palestina, Suriah dan Yordania dan Lebanon, dan Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina. Tempat para nabi diutus antara lain Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat. Sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan pokok dari ayat keempat surat At-Tin yaitu Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Selanjutnya, pesan pokok ayat kelima. Bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak mentaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Na'udzubillah min dzalik ya. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Untuk itu kepada anak-anak ibu semuanya, mari kita mentaati Allah dan menjauhi semua larangannya Allah. Berikut ini penjelasan dari ayat ke-6. Orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Selanjutnya penjelasan dari ayat ke-7. Allah menciptakanmu dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahap dari bayi, anak, kemudian akan menjadi remaja, dewasa, tua, hingga meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah. Dia Maha Kuasa untuk membangkitkanmu dari kematian. Maka, apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan, yaitu hari kiamat, setelah adanya keterangan-keterangan yang gamblang itu? Penjelasan dari ayat ke-8, jangan kau kira Allah menciptakan manusia secara sia-sia. Allah telah menurunkan aturan syariat.
Dia akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Baik anak-anak ibu semuanya, bagaimana penjelasan dari Bu Guru? Maka sudah jelas apa belum tentang Quran surat At-Tin? Dalam membacanya dan menghafalnya perlu diperhatikan tadi ya, bacaan-bacaan yang mengandung nun, sukun, dan tanwin, dan juga bacaan qalqalah. Semoga pembelajaran kita pada kali ini bermanfaat untuk anak-anak ibu dan bermanfaat juga bagi ibu sendiri. Jangan lupa tetap membaca Al-Quran karena Al-Quran kelak akan menjadi penolong kita di akhirat. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada anak-anak ibu semuanya. Apabila dari awal sampai akhir ada kesalahan, ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.